Pengertian daripada ujung pandang sebetulnya adalah pucuk pohon pandan. Pandan bagi orang Makassar itu palem. Nah, inilah kebiasaan dialek Makassar kalau menyebut atau sergenya, misalnya ikan, makan, begitu pandang. Ujung pandang kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi ujung pandang. Cikal bakal menjadi nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1970-an. Ketika waktu itu wali kota pribumi yang memerintah pada saat itu bernama Daeng Patompong. Atas izin daripada Pak Harto sebagai presiden ketika itu, maka jadilah nama Ujung Pandang sebagai nama ibu kota Provinsi Selatan. Masjid Raya Makassar menjadi markas kami selama berada di kota Makassar. Kami tiba pada tanggal 20 Oktober 2019. Selama di kota angin Mamer ini, kami tidak menyia-nyiakan peluang untuk keliling kota sekaligus menikmati kuliner khas Makassar. Oh ya, saya sekarang duduk di belakang karena kursi pengemudi diserahkan kepada Wayan. Beliau adalah saudara kami yang ikut dalam ekspedisi Sulawesi dan Kalimantan. Tugasnya adalah menjadi supir cadangan bagi si Moti. Duduk di belakang ternyata enak juga ya. Tujuan kami adalah mengunjungi salah satu restoran kontrol terkenal di Makassar. Yummy. Selamat makan guys. Setelah kenyang, tujuan kami selanjutnya adalah Fort Rotterdam. Sudah melalui ini kesiapan. Kami dipandu Pak J. Siregar. Walau beliau orang Batak, tetapi pengetahuannya tentang Sulawesi Selatan sangat lengkap. Makassar adalah merupakan sebutan daripada asing atau Belanda, karena sebetulnya kata Makassar itu berasal dari kata Mangkasara. Mangkasara. Ya, Mangkasara itu berasal lagi dari kata kasa. Kasa itu pengertiannya positif, seperti kayak ini hebat, pintar, cerdas, atau perkasa gitu. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu di luar dari kemampuan kita, maka spontanitas kita mengucapkan, wih hebat banget tuh orang, nah gitu. Itulah, wih kasanya gitu. Jadi itulah pengertian daripada ini. Nah, Makassar itu ada dua arti. Selain sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan bahagian daripada suku besar di Sulawesi Selatan. Jadi ya. Nah, jadi sejarah kita di sini cerita tentang benteng dulu. Ya. Dibangun oleh Kerajaan Goa. Tepatnya adalah Raja Goa yang ke-9. Ya. Raja Goa ke-9 diselesaikan oleh putranya, yaitu Raja Goa yang ke-10 bernama I Marigau Daeng Bonto
Karaing Lakiung Tuni Palangga Ulaweng. Banyak sekali. Jadi dari raja pertama sampai raja ke-13 mereka belum memeluk agama Islam. Karena sebagian raja Goa juga memakai kata sultan, nama sultan itu artinya sudah Islam. Mulai dari kakeknya Sultan Nasruddin sebagai raja Goa yang ke-14. Tadi yang membangun ini yang ke-13. Bukan, ke-10 dan ke-9. Oh, yang belum Islam ya? Ya. Jadi agamanya apa waktu itu? Semua kita di Indonesia ini sebelum hadir Animisme. agama itu ada animisme dulu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa sampai ada benteng ini? Tentu bahwa sebelum negeri kita menjadi Republik Indonesia dulu banyak negara. Ya, katakan saja seperti itu dalam sistem pemerintahan kerajaan. Seperti misalnya Majapahit itu satu negara. Sriwijaya satu negara, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan lain. Nah, salah satunya yang muncul dari Indonesia Timur, terlebih khusus dari selatan, yaitu Kerajaan Goa. Nah, Kerajaan Goa ini tidak hanya memiliki wilayah kekuasaan Makassar atau Sulawesi Selatan, tapi separuh dari Indonesia Timur. Ya, tentu melalui proses. Kenapa sampai besar? Banyak melakukan invasi pada mulanya, sehingga satu persatu kerajaan di sekitarnya takluk atas kekuatan Kerajaan Goa. Disinilah antisipasi Kerajaan Goa untuk membangun sejumlah benteng. Nah, yang benteng yang mereka bangun itu bukan hanya benteng ini. Dalam sejarah Goa tertulis 14 benteng. Ya, ada Di 14. Sulawesi Selatan. Di Makassar malah. Oh, Ya, di Makassar. Jadi ada namanya benteng Somba Opu, Mariso, Panakukang, Ujung Pandang. Ini sekarang benteng Ujung Pandang. Nah, sekarang kan dari Rotterdam, dulunya dikenal. Nah, benteng ini dibangun, diberi nama pada mulanya Benteng Jumpandang. Nah, pengertian daripada Jumpandang sebetulnya adalah pucuk pohon pandan. Pandan bagi orang Makassar itu palem. Nah, inilah kebiasaan dialek Makassar kalau menyebut atau sebagainya, misalnya ikan, makan, begitu pandan. jadi pandang lah. Ya. Tadinya pandan. Yang bawa agama Islam ke sini siapa? Iya, akan saya cerita nanti itu. Kita mulai dari angka 1 dulu sampai ke seterusnya. Nah, yang membawa Islam itu adalah orang-orang dari Minangkabau. Minangkabau. Ya. Jadi gini, Jumpandang kemudian dibahasa Indonesia kan menjadi Ujung Pandang. Cikal bakal menjadi nama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan tahun 1970-an. Ketika waktu itu wali kota Pribumi yang memerintah pada saat itu bernama Daeng Patompong. Atas izin daripada Pak Harto sebagai presiden ketika itu, maka jadilah nama Ujung Pandang sebagai nama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa demikian? Karena wali kota ini ingin menetralkan supaya tidak ada kecemburuan dari berbagai suku. Iya kan? Tadi namanya Makassar. Ya, artinya kan sebetulnya jauh sebelum Ujung Pandang memang Makassar itu dikenal ya sebagai nama ibu kota, bukan provinsi. Ibu kota daripada Kerajaan Goa. Gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian jangan sampai orang bilang kenapa bukan Mandar, kenapa bukan Bugis, kenapa bukan Toraja, kenapa harus Makassar kan? Diambillah jalan tengahnya, yaitu nama dari benteng ini Jumpandang di bahasa Indonesia kan menjadi Ujung Pandang. Nah, tetapi lengsernya Pak Harto tahun 1998, maka seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mengangkat kembali nama Makassar sebagai nama ibu kota provinsi Selatan karena bersejarah, yaitu nama daripada ibu kota Kerajaan Goa dulu. Jalan selanjutnya adalah mengunjungi benteng milik Kerajaan Goa lainnya, yaitu Sombo Ahu. Benteng ini terletak di Kabupaten Goa. Pendirinya adalah Raja Goa ke-9 pada abad ke-16. Candi-candi. Pada zamannya, benteng ini menjadi pusat pertahanan sekaligus ekonomi. Berbagai aktivitas ekspor impor rempah-rempah dilakukan di sini. Setelah dikuasai VOC pada tahun 1669, benteng ini dihancurkan dan terkubur tanah akibat terendam air pasang. Ekskavasi dilakukan pada tahun 1980-an.
Sekarang kita kembali ke Masjid Raya Makassar. Rencananya, besok kami akan memulai petualangan menjelajahi Sulawesi Selatan. Untuk itu, persediaan air bersih harus cukup. Kami meminta air bersih kepada staf masjid yang sangat ramah dan baik. Up. Ini Pak, cukup nggak ini pakai ini? Oh ada. Gitu. Terang-terang ini iya. Iya open, haluhun naik, iya kan saya kan kita. Iya ditutup, iya balik ke dia aja. Sanu, oke, water filter, anu kaluhun. Iya ditutup seperti sana kaluhun.